Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang melihat hati kami, melihat pikiran kami, melihat perasaan-perasaan kami dan keinginan-keinginan kami. Tuhan juga melihat tubuh kami, mata kami, telinga kami, mulut kami. Tuhan tahu punggung kami, muka kami, kaki kami. Karena semuanya ini adalah Tuhan yang mempunyai. Engkaulah yang memberikannya kepada kami sehingga kami bisa hidup di dunia ini. Bahkan kami bisa mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mohon anugerah Tuhan agar ada kepercayaan dan kesetiaan itu seperti yang kami nyanyikan bersama-sama. Roh Tuhan juga pimpin kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Setiap minggu kelima kita ibadah bersama-sama. Kita mengenal satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa untuk berbagi satu dengan yang lain. Saudara, minggu ini adalah minggu kelima di bulan Mei, di mana gereja kita, GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, itu menyebut sebagai bulan misi. Demikian juga dengan PIPKA, Badan Misi daripada GKMI, Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih, menyebut bulan ini adalah bulan misi. Dan ini adalah minggu kelima. Tentu kita akan memikirkan tentang apa yang Allah pikirkan. Karena misi adalah isi hati Allah kepada seluruh dunia. Bukan hanya kepada gereja, tapi kepada seluruh dunia. Makanya kita perlu melihat sekeliling kita sudah sampai di mana penglihatan kita, pandangan kita. Apakah cuma sampai diri sendiri, atau sudah sampai kepada keluarga, ya, atau sudah sampai kepada lingkungan, atau Indonesia, sukunya yang ada, atau sudah sampai ke mendunia, bangsa-bangsa. Ya, saya yakin Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini. Bagaimana keinginan Allah melalui kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya, kehidupan Paulus yang pada waktu itu bisa menjadi contoh atau teladan. Maka kita akan membuat sebuah tema hari ini, teladan hidup. Bukan sekedar kita berbicara, tapi bagaimana kita hidup. Hidup berbicara soal hati kita, soal pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, bicara soal tubuh kita. Ada banyak pengalaman yang terjadi, itulah hidup kita. Anak kecil pengalamannya belum terlalu banyak. Orang tua, yang dewasa, lansia, wow, sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan garam katanya ya. Bukan berarti dia kena tensi tinggi, bukan. Pengalamannya sudah banyak. Hidupnya bisa menjadi contoh. Tapi anak-anak kecil juga bisa menjadi contoh loh. Dari awal ini kita akan belajar bagaimana teladan hidup itu. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-17. Kita akan mulai dari 17 dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya baca sampai ayat 27 dahulu ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ini Paulus ini ya. Paulus yang dalam perjalanan misinya, ia mau kembali ke Yerusalem dan ia singgah di satu tempat untuk istirahat namanya Miletus. Itu dekat dengan Efesus, tapi dia tidak masuk ke Efesus. Dia singgah di situ dan dia suruh orang-orang di Efesus, khususnya para penatua, pemimpin gereja pada waktu itu di Asia atau di
Efesus untuk bertemu dengan dia, bercakap-cakap, berdiskusi, sharing di Miletus ini. Pesannya seperti apa? Kita akan lihat dari ayat yang ke-18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Baik, sampai di situ saja kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara pernah belajar firman Tuhan di sini, ada satu tema yang selalu kami ajarkan adalah bagaimana hidup Anda dahulu. Ada gambar itu ya. Beginilah hidup Anda dahulu. Jadi diceritakan dalam gambar itu kehidupan orang sebelum dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kalau mau tahu lebih dalam ceritanya, ikuti di radio, itu kami putarkan 3 minggu yang lalu. Dan kalau nanti ini diperlukan, saya akan putar kembali. Senin ini saya akan putar kembali. Bagaimana kisah ini diceritakan kembali oleh seorang ibu gembala, ibu pendeta Lydia. Diceritakan kembali kisah ini. Beginilah hidup Anda dahulu. Nah, tapi di bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini, dalam pertemuan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus, yang pertemuan mereka diadakan di Miletus, ia berkata kepada mereka ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Bagaimana aku hidup. Seorang Paulus yang percaya, yang telah mengikut Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dia berani berkata di hadapan para penatua jemaat di sana. Ia berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang melayani Tuhan, itu diketahui oleh banyak orang. Apalagi sekarang di zaman digital ya, selalu kita posting siaran langsung. Jadi saya tahu kalau saudara sedang makan, saya tahu. Meskipun saya nggak ikut makan, tapi saya ikut menonton gitu. Saya tahu. Kadang-kadang saya cek dari Facebook siaran. Tulis saja namanya, gampang itu. Ya. Begitu mudahnya kita hari ini diketahui oleh
Oh baik. Lalu ada satu pesan dari kisah Paulus ini. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Gereja, orang percaya akan dilihat bagaimana ia hidup. Baik anak kecil sudah mulai dilihat bagaimana ia hidup. Orang muda, orang tua akan dilihat bagaimana ia hidup. Beranikah kita berkata, bagaimana aku hidup? Kamu tahu bagaimana aku hidup? Saudara tahu bagaimana saya hidup? Dari pagi jam berapa bangun pagi sampai malam jam berapa tidur? Saudara tahu? Wah, harusnya jemaat tahu itu. Paulus katakan kamu tahu bagaimana aku hidup sejak awal. Sejak hari pertama aku tiba di Asia. Efesus disebut sebagai pusat Asia. Dan desa-desa kecil pun Paulus layani pada waktu itu. Paulus berani berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup. Beranikah kita berkata kepada orang lain, kamu tahu bagaimana aku hidup? Berani kita mengatakan demikian? Paulus katakan, aku menjadi contoh, aku menjadi teladan. Dia berani berkata, bagaimana aku hidup. Setelah orang itu percaya, pelajarannya enggak lagi beginilah hidup Anda dahulu, bukan. Bagaimana aku hidup. Pasangan suami istri coba bilang, ini kan enggak lepas dari pandangan setiap detik ya. Kamu tahu bagaimana aku hidup? Bisakah diteladani bagaimana dalam hidupnya itu? Nanti kita lihat seperti apa aja kehidupan Paulus. Tapi kita perlu berkata kepada pasangan kita, kamu tahu bagaimana aku hidup? Bagaimana hatiku, bagaimana pikiranku, bagaimana perasaanku, bagaimana keinginanku, bagaimana kondisi fisikku. Kamu tahu aku demam ini? Mungkin juga nggak tahu dia. Kalau orang bangun terlambat bisa karena demam. Kenapa dia nggak makan? Kenapa nggak selera makan? Bisa demam. Kamu tahu bagaimana aku hidup? Itu kondisi fisik. Hidup kita harus diketahui oleh pasangan kita. Seorang anak diketahui oleh orang tuanya. Orang tua mesti tahu bagaimana dia hidup. Karena orang tua sering disebut sebagai sebagai contoh atau teladan. Berani tak kira-kira kita berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup? Mengapa kita sering sharing, ya bersaksi? Itu ingin memperlihatkan bagaimana dia. Dari jam 6 pagi-pagi sampai jam 6 malam, itu namanya siang hari. Bagaimana dia? Lalu berikutnya jam malam hari. Bagaimana dia? Kalau orang tidak teratur hidupnya, dia nggak berani berkata, bagaimana aku hidup? Lihatlah bagaimana aku hidup. Teladan hidup kita itu penting dalam pekabaran Injil, dalam misi. Bukan sekedar kata-kata yang penting, tapi bagaimana kita hidup. Ya seperti apa hidup Paulus? Mau kita meneladani dia? Paulus berani berkata demikian. Kita coba meneladani dia, karena sebenarnya tema kita hari ini adalah teladan hidup Paulus. Tapi saya harap bukan Paulus yang menjadi teladan kita sebenarnya. Yesus yang utama, baru kita juga kan menjadi teladan. Tapi kita belajar dulu dari kehidupan Paulus. Yang pertama, ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang pertama ialah Paulus sejak dia percaya Tuhan, sejak dia menerima panggilan Tuhan, sejak dia ada di kota Efesus di Asia, dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Hidup Paulus dalam kesaksiannya ini ialah ia melayani Tuhan dengan rendah hati. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saya tahu hari ini, kalau orang itu sudah percaya dan bertobat terima Tuhan Yesus, dia pasti akan melayani Tuhan. Paulus demikian dalam kesaksian ini.
Ketika pertemuannya dengan Tuhan di taman, di perjalanan Damaskus itu, di situ dia mengenal Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya ini. Lalu Paulus berkata, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Dia langsung berpikir, apa yang harus kuperbuat? Tuhan berkata kepadanya, pergilah. Di kota kau akan bertemu dengan seseorang. Ia akan menjelaskan kemana kau pergi. Baru Ananias di kota itu, seorang nabi, seorang pemimpin yang percaya. Dia bercerita kepada Paulus, dia akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain yang disiapkan oleh Tuhan. Paulus tahu apa yang harus ia lakukan. Maka dia berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup? Aku hidup melayani Tuhan dengan rendah hati. Dengan rendah hati berarti dia siap untuk menderita. Aku banyak mengucurkan air mata. Aku banyak mengalami pencobaan. Bahkan aku mau dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya banyak orang nggak mau rendah hati ya, karena seperti tersiksa. Ya. Tapi dalam melayani Tuhan, Paulus sangat rendah hati. Dia nggak bersungut-sungut mengerjakan pekerjaan itu meskipun berat, meskipun ancaman datang. Dia tidak mau menonjolkan dirinya dalam pelayanan ini. Dia hanya menceritakan Injil. Dalam suratnya kepada Timotius dia berkata, aku hanya mau supaya kau kenal Tuhan itu. Injil yang kuberitakan. Iya, ini yang pertama dari hidup Paulus. Apa tadi? Ia dengan rendah hati melayani Tuhan. Saya pakai bahasa saya tadi. Melayani Tuhan dengan rendah. Apakah kita hari ini sudah melayani Tuhan? Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah. Melayani Tuhan tidak harus bersaksi, menyampaikan saat teduh. Melayani itu seperti melayani gereja, mempersiapkan hal-hal sesuatu, tapi itu untuk Tuhan. Ya mungkin dia kebersihan, mungkin dia menyusun buku-buku, kursi-kursi. Itu melayani Tuhan. Dia menyambut orang yang datang, menghubungi orang, membangun share itu di Facebook itu. Itu juga melayani Tuhan. Hari ini kita punya radio, ini melayani Tuhan ini loh. Supaya orang lain mendengar tentang Tuhan. Kita bagikan satu satu orang aja kita bagikan, kita sudah melayani Tuhan. Orang yang rendah hati nggak perlu kasih tahu, ini saya sudah bagikan. Nah, itu nggak perlu, itu orang yang sombong. Orang rendah hati itu dia sembunyi-sembunyi, tapi dia penuh hati untuk Tuhan. Semua yang dilakukannya itu diperbuatnya untuk Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang berkhotbah supaya dia terkenal lah, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani diri sendiri. Nah ini Paulus yang pertama. Yang kedua, bagaimana teladan hidupnya? Ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, maksudnya dia menderita, dia ada pencobaan, ada yang mau membunuh dia. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Paulus tidak pernah melalaikan. Paulus tidak pernah lalai mengerjakan apa yang berguna bagi kamu, bagi orang lain tentunya. Seorang Paulus bisa dikatakan luar biasa. Dia tidak pernah lalai dalam menunaikan tugas panggilan. Baik dia sebagai rasul untuk memberitakan, berkhotbah, dia saksikan, dia tidak pernah melalaikan itu. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Hari ini mencari orang yang tidak pernah lalai itu sulit. Apakah kita bisa dikatakan orang yang tidak pernah lalai
Orang yang tidak pernah lalai dalam hal melakukan apa yang berguna bagi orang lain. Ini patut diteladani. Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia ini untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada satu pun yang lalai dikerjakan. Semuanya sudah selesai. Maka Dia berkata dalam kalimat terakhirnya di kayu salib itu, selesai. Selesai itu nggak ada satu pun yang gagal. Semuanya sudah dilaksanakan. Hari ini gereja-gereja mesti meneladani hidup Paulus ini. Tidak pernah melalaikan apapun yang berguna bagi kami. Apa aja yang berguna kita lakukan. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bisa saja kita berbagi. Kita berguna untuk membantu orang lain, memberikan keuangan, ya, memberikan hasil panen, mengabarkan berita. Hati-hati ya, pakai masker. Ini kan berguna ini. Ini adalah berguna. Bahkan dikatakan apa yang Allah perintahkan itu sebelumnya aku sudah sampaikan kepada kalian. Paulus bisa diteladani karena dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna. Ya, kira-kira kita bagaimana? Bisa kira-kira melakukannya dan tidak pernah lalai? Biasanya orang diberikan tanggung jawab, dia tidak pernah lalai dalam tanggung jawab tersebut. Saya sering buat arti istilah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu artinya siap menanggung, siap memberi jawab. Artinya kalau saya diberikan tanggungan, saya akan menanggung sampai habis, sampai selesai. Kalau saya ditanya, saya akan menjawab dengan benar. Ini namanya tanggung jawab. Siap menanggung, siap memberi jawab. Itu tanggung jawab. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan itu. Kalau kita disuruh menanggung, memikul, mengerjakan, saya kerjakan selesai. Kalau saya ditanya, saya akan pertanggungjawabkan itu. Jawab dengan benar. Jangan jawab asal jawab. Nah, itu memang tanggung jawab. Orang yang berintegritas, yang bisa dipercaya itu, setiap pertanggungjawaban itu pasti diterima. Jadi LPJ, laporan pertanggungjawaban itu mesti jelas. Kalau nggak jelas ditolak LPJ-nya, ya, dilengserkan. Ini kalau di pemerintahan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tawanan roh. Saya bayangkan seperti seorang tawanan, polisi, tawanan, katakanlah teroris. Artinya nggak bisa lagi berbuat apa-apa kecuali taat kepada yang menawan. Paulus katakan, aku ini adalah tawanan roh. Aku hanya bisa taat. Kemana kata Tuhan, kemana kata Roh Kudus, aku taat. Sekalipun di sana menderita, di sana penjara, aku taat. Saudara memiliki hati seperti Paulus ini berat sebenarnya. Tapi itulah kehidupan gereja yang menjadi contoh teladan. Kita harus mentaati Tuhan dalam segala situasi, karena Tuhan sendiri inginkan supaya kita melakukan. Kalau Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia, kita jangan menolak. Paulus katakan, aku ini tawanan roh. Mungkin hari ini kita nggak mau jadi tawanan roh, meskipun roh sudah ada dalam hatiku. Aku suka-sukaku aja. Kan sering kali gitu ya. Nah, aku si anak Tuhan, udah firman Tuhan, udah ada Roh Kudus, ada. Tapi suka-sukanya juga hidup, bukan suka-sukanya Tuhan. Roh Kudus pimpin aku, dalam doanya mantap, tapi hidupnya nggak mau dipimpin Tuhan. Paulus katakan, aku ini tawanan. Dia nampak ada penjara, dia nampak ada penderitaan sana. Tuhan pimpin dia, tidak apa, pergilah ke Yerusalem. Maka dia waktu pergi ke Yerusalem, dia tahu dia ada penjara. Tapi karena itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dia taat. Mencari orang yang taat di zaman ini sulit. Tapi anak-anak Tuhan bisa taat. Amin. Ya, roh itu sendiri akan memimpin kita.
memampukan. Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan bersaksi. Kita bisa bersaksi karena Roh Kudus itu. Ketaatan kita itu sebenarnya karena kuasa dari Tuhan. Berat sebenarnya kalau ada penjara di depan, berat kalau ada penderitaan di depan. Tapi karena ini Tuhan katakan, aku mau taat. Itulah Paulus. Berikut. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini kesaksian yang luar biasa. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Ini menggambarkan bagaimana Paulus setia sampai akhir. Sampai ia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun. Meskipun dia dalam bahaya, tapi ia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku. Apakah kesetiaan ini masih dibutuhkan hari ini? Pernikahan hari ini banyak tercerai-berai. Banyak keluarga-keluarga berpisah. Pasti itu karena tidak setia. Padahal di awal perjanjian pernikahannya ia setia sampai mati, setia sampai akhir. Tapi di tengah jalan dalam situasi pandemi banyak yang berubah. Apakah pandeminya yang berubah atau orangnya yang berubah? Waktu masih muda, masih cantik, masih baik, masih cukup, setia. Ya, tapi setelah semuanya berubah, hilanglah kesetiaan. Kepercayaan dan kesetiaan itu tidak jauh beda. Ya. Trust dalam bahasa Inggris itu bisa percaya, bisa setia. Kesetiaan itu bersumber dari kepercayaan. Makanya hanya orang yang percaya dengan benar yang bisa setia. Kalau dia nggak lagi percaya, saya yakin dia nggak akan setia lagi. Dia akan tunduk. Tapi Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir. Tuhan suruh dia, Tuhan panggil dia untuk melakukan misi Allah. Dia melakukan sampai akhir. Ini kesetiaan seorang hamba Tuhan, seorang Paulus, seorang gereja yang percaya Tuhan. Ya, sudah berapa kita dapat teladan dari Paulus? Ia melayani Tuhan dengan cedera hati. Yang kedua tadi apa? Ia tidak pernah lalai mengerjakan yang berguna. Yang ketiga apa? Dia taat seperti tawanan roh itu. Yang keempat tadi apa? Ia setia sampai akhir. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Hari ini mari kita berpikir sekali lagi. Apakah kita masih memikirkan diri kita sendiri? Mengkhawatirkan diri kita sendiri, egois. Pandangan kita hanya pada diri sendiri, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan misi Allah. Paulus, ia memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ia memikirkan dunia ini, bagaimana supaya mereka mengenal Tuhan. Bagaimana supaya mereka bertobat? Bagaimana supaya Injil kasih karunia itu sampai kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan. Karena kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia, aku mau taat, aku mau mengerjakannya. Aku tidak mau melalaikan. Aku mau melayani Tuhan dengan rendah hati. Ini baru 4. Bagaimana? Tambahkah atau cukup sampai di sini? Nanti pilih mana kira-kira bisa dicatat dari Paulus ya. Mungkin sebagian juga sudah punya pengalaman seperti Paulus. Mungkin sebagian sudah melayani Tuhan. Mungkin sebagian juga sudah setia. Sebagian juga sudah taat begitu. Ya, kita lihat yang berikutnya. Ayat yang ke-25.
Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapa. Orang yang sangat berintegritas, tidak punya sedikit pun kesalahan, baik kata-kata juga perbuatan, tidak ada sedikit pun kesalahan. Aku bersih. Seorang yang bisa diteladani itu seorang yang bersih dalam perilaku, etika. Orang itu tidak pernah melakukan kesalahan, bukan tidak melakukan kesalahan. Mungkin dia salah, tapi dia akan belajar untuk berubah. Tapi dia berkata di sini, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Maksudnya begini, saya sudah kamu sampaikan Injil, jadi aku tak salah sama orang yang binasa itu. Aku sudah sampaikan sama dia. Kamu di Asia, aku sudah sampaikan Injil. Aku tidak salah, aku bersih. Dalam hal ini, saya katakan tadi orang yang berintegritas, yang bisa dipercaya. Paulus bisa menjadi teladan, dan ia berani berkata, aku bersih. Bukan bersih setelah mandi 3 kali sabunan, bukan itu maksudnya. Dalam hal etika hidupnya, perbuatan hidupnya, ia benar-benar bisa dipercaya. Yang terakhir, saya tidak akan baca ayat 8 karena itu bicara tentang nasihat-nasihatnya. Saya akan baca dari ayat 33 saja. 33 sampai dengan 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan yang terakhir sebelum mereka berpelukan, sebelum mereka bertangis-tangisan. Apa yang terakhir ini? Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Aku memberi contoh demikian kepada kamu. Contoh dalam hal bekerja. Paulus lebih suka bekerja dengan tangannya sendiri. Dia tidak berharap kepada orang lain. Dia tidak mau menerima pemberian orang saja. Dia mau justru lebih baik memberi daripada menerima. Hari ini gereja-gereja memang diharapkan untuk ikut memberi, bukan menerima. Gereja harus menjadi garam terang dunia, menerangi sekelilingnya, bukan menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentu kita setuju hal ini. Tapi bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak bekerja dengan keras? Kalau kita sendiri nggak bekerja dengan tangan kita ini. Kalau bangun aja jam 9, mau kerja jam berapa lagi? Jam 11 panas, jam 3 hujan. Kapan lagi bekerja? Selama hari masih siang kata Tuhan, aku mengerjakan pekerjaan Bapa. Maka itu mari kita mulai berpikir hari ini. Kita akan menjadi teladan bagi orang-orang dalam hal bekerja. Adakah kita yang hari ini berpikir, aku akan mulai bekerja, aku mau membantu orang, aku mau memberi kepada orang lain? Gereja GKMI itu punya ciri, sifat. Salah satunya ialah ia membawa berita damai sejahtera kepada orang lain. Salah satu melalui pemberian, pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Karena itu gereja GKMI, gereja seluruh dunia harusnya
punya peran besar untuk mengasihi seluruh dunia ini sebagaimana yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesama manusia. Bukan sekedar kita berkhotbah menyampaikan Injil, bentuk kasih kita kepada dunia, tapi bagaimana kita membantu mereka yang lemah, bagaimana kita membantu mereka yang miskin. Gereja harus membuka mata untuk melihat sekeliling ini. Kalau situasi sekeliling kita miskin, terjadi kerusuhan, kebanjiran, apa peran gereja? Apa peran kita? Kalau kita nggak mulai bekerja hari ini, saya kira kita akan ketinggalan. Seluruh dunia hari ini membutuhkan tangan Tuhan. Gereja itu adalah tangan Tuhan. Melalui teladan gereja, maka dunia akan melihat ada Tuhan di dalam gereja ini. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil, sekaligus juga menjadi teladan bagi dunia. Apakah kita siap menjadi teladan itu? Dalam hal berbicara, dalam hal bekerja. Saya menyebut bahwa Tuhan memakai gereja untuk menjadi saksinya, bukan saja berbicara, tapi juga berbuat dari apa yang bisa diperbuat. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bicara soal uang, mereka berkata, kamu aja nggak bekerja, gimana kamu punya uang? Gereja hari ini disalahkan karena gereja nggak punya uang. Padahal selain sumber daya manusia, sumber daya alam itu harus dimiliki. Gereja harus mulai memikirkan bagaimana supaya gereja hari ini bisa membantu orang-orang di sekitar kita, di seluruh dunia. Ini salah satu bentuk daripada misi Allah untuk menjangkau seluruh dunia. Kita tunjukkan dulu kasih itu. Dimulai dari bekerja supaya ada hasilnya dan kita bisa memberi dan kita bisa membantu mereka. Ya, kita bersyukur hari ini belajar dari teladan hidup Paulus. Sebenarnya dari teladan hidup Yesus yang paling tepat sekarang. Tapi itu sudah sering kali kita pelajari bagaimana Yesus hidup. Sekarang bagaimana Paulus hidup sudah kita lihat. Sekarang bagaimana kita hidup hari ini. Mari kita memikirkannya lagi kembali, merenung. Biar kita semuanya menjadi teladan. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, semuanya kita disiapkan Tuhan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuannya. Saya senang sekali kalau anak-anak kami yang kecil ini sudah mulai memikirkan seperti yang saya pikirkan. Buatlah catatan harian. Apa yang dilakukan hari ini dari bangun pagi. Bikin namanya catatan harian. Dulu kami buat namanya diary atau memori. Tuliskan apa yang dilakukan pada waktu itu, pada hari itu. Tuliskan apa pesannya. Aku bertemu dengan siapa, yang aku dapatkan apa, catat. Saudara, suatu saat nanti catatan itu, memori itu akan menjadi pelajaran. Itu pengalaman kita. Saya rajin sekali mencatat pengalaman saya pada waktu saya SMP. Dari SMP itu saya mulai catat. Setelah agak berumur ini, saya lupa untuk mencatat. Terlalu sering melihat, menonton video yang cukup itu. Tapi saya bersyukur saya punya rekaman, semuanya terekam di handphone ya. Kecuali handphonenya rusak nanti nggak tahu saya passwordnya, wah saya hilang semua. Sudah lihat catatan hidup itu, dan nanti kita akan berkata, begini aku hidup. Gereja harus menjadi contoh teladan supaya dunia tahu ada Allah di dalam gereja. Allah pakai gereja perpanjangan tangan Allah supaya dunia mengalami kasih Allah. Mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari kecil bagus sekali. Yang sudah tua juga tidak terlambat. Kita disiapkan Tuhan sesuai dengan zamannya. Kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita menjadi contoh, menjadi teladan dalam hidup ini. Mau? Mari kita mulai belajar. Sama-sama kita belajar. Kita semuanya nggak ada yang sempurna. Tapi karena kita di bawah pimpinan Tuhan, dikasihi Tuhan, dilindungi Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, kita bisa. Sejauh mana yang kita dipimpin Tuhan, sejauh itu kita melangkah. Saya yakin kita akan menjadi contoh. Dalam hal bekerja, oke. Dalam hal berbicara, oke. Dalam hal berbuat, oke. Dalam hal melayani, oke, siap. Dalam hal kesetiaan, aku setia.
anak-anak Tuhan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan misi Allah di dunia. Saudara dan saya hari ini dipanggil Tuhan untuk melakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berita dari Tuhan sampai kepada kami. Misi Allah kami sudah ketahui. Dari panggilan Abraham, panggilan Raja Koresi, panggilan Yesaya, panggilan murid-murid, panggilan orang-orang percaya, sampai kepada teladan. Hari ini kami sudah mengerti ya Tuhan, betapa indahnya kami mengenal Tuhan dan beroleh keselamatan itu. Dan kami dipakai Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi ini untuk menyampaikan Injil melalui teladan hidup, melalui apa yang bisa kami lakukan, melalui apa yang bisa kami tunjukkan. Tuhan, tolonglah kami ini gereja yang kecil, kami ini orang-orang yang baru mengenal Tuhan, kami ini belum punya banyak pengalaman, tapi kami rindu kami semua yang ada di sini, baik anak-anak, remaja dan pemuda serta orang tua, kami mau menjadi teladan dalam hidup kami. Dan kami ingin mempertanggungjawabkan hidup kami mulai hari ini, supaya orang-orang akan melihatnya dan mereka memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.